experience the quake first time. The memory and chaos in its way. Tahun ini menjadi periode yang paling gelap bagi Israel. Tanah airnya terus-menerus ditimpa berbagai bencana alam yang datang tanpa ada peringatan sebelumnya. Belum lama ini, sebuah gempa dengan kekuatan signifikan mengguncang wilayah negara itu. Bahkan membuat Tel Aviv, ibu kota yang padat, ikut bergetar hebat. Apakah peristiwa ini merupakan bentuk teguran keras yang kembali ditujukan kepada Israel karena kekejaman yang dilancarkan di Gaza? Dalam beberapa waktu terakhir, Israel memang mengalami rentetan bencana beruntun, mulai dari kebakaran hebat, badai pasir yang menyelimuti wilayah, hingga banjir yang merusak infrastruktur. Kini, penderitaan itu bertambah dengan datangnya goncangan gempa bumi yang tidak hanya menimbulkan kepanikan, tetapi juga menambah beban yang harus ditanggung oleh negara tersebut. Sebelumnya, wilayah Israel pernah dilanda gempa bumi paling dahsyat dalam sejarahnya, yang bahkan memicu gelombang tsunami di kawasan tersebut. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1033 dan 1035 Masehi, dengan kekuatan mencapai 7 skala magnitudo moment. Gempa hebat ini berpusat di lembah Rif Yordania dan menyebabkan kerusakan luar biasa di wilayah Levant. Seperti yang sudah disebutkan, gempa pada masa itu tidak hanya mengguncang tanah, tetapi juga memicu tsunami besar. Sehingga dampaknya sangat mengerikan dan sulit dibayangkan. Beberapa penelitian menunjukkan gelombang bencana ini membuat sebagian tembok Yerusalem runtuh. Selain itu, banyak gereja bersejarah yang juga mengalami kerusakan parah akibat gempa dan tsunami tersebut. Tidak hanya itu, kawasan Temple Mount, yang juga dikenal sebagai Mihrab Daud dan terletak di dekat gerbang Jaffa, turut hancur berat. Dengan tingkat kehancuran sebesar itu, tidak mengherankan jika gempa dahsyat yang melanda Israel pada zaman itu merenggut sekitar 70.000 nyawa korban jiwa. Meski gempa paling dahsyat pernah terjadi di Israel pada abad ke-11, negara ini ternyata masih terus menghadapi ancaman gempa yang serius hingga abad ke-20. Salah satu contohnya terjadi pada tahun 1927 ketika sebuah gempa bumi dengan kekuatan mencapai 6,3 skala Richter mengguncang wilayah Israel. Akibat getaran hebat tersebut, sekitar 200 jiwa melayang dan ratusan bangunan rusak parah. Peristiwa ini menjadi pengingat nyata bahwa ancaman gempa di tanah Israel bukan hal sepele dan harus selalu diperhatikan dengan serius. Tak lama setelahnya, pada Januari 1951, Israel kembali dilanda gempa bumi dengan kekuatan yang tidak kalah besar, yaitu 5,9 skala Richter. Gempa yang terjadi pada malam hari ini berpusat di wilayah Laut Mediterania bagian timur yang berdekatan dengan perairan Israel. Guncangan hebat yang dihasilkan membuat ibu kota Israel ikut berguncang cukup keras, meninggalkan kesan mendalam akan bahaya alam yang terus mengintai wilayah ini. Selain deretan gempa yang telah melanda sebelumnya, tepat 46 tahun yang lalu, Israel kembali diuji oleh amukan alam yang mengguncang hingga ke akar bumi. Pada tahun 1979, gempa berkekuatan 5,1 skala Richter mengguncang wilayah yang berpusat di Laut Mati, memicu gelombang getaran hebat yang menyapu dari Tiberias di ujung barat, melewati Beersheba di bagian selatan, hingga menyentuh hiruk-pikuk kota Tel Aviv dan berujung di jantung Yerusalem. Gempa ini mengingatkan betapa rapuhnya bentang alam di negeri penuh sejarah ini, di tengah ancaman bencana yang selalu mengintai. 30 tahun pasca gempa di tahun 1951, tanah Israel kembali bergetar hebat di awal 1984. Gempa berkekuatan 5,3 skala Richter menyeruak dari kedalaman bumi, membuyarkan ketenangan malam dengan guncangan yang mengguncang hingga ke tulang. Pemadaman listrik menyelimuti seluruh negeri, puluhan rumah di kota Haifa hancur berantakan, dan kepanikan melanda penduduk yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka untuk menyelamatkan nyawa. Pusat gempa berada tepat di Laut Mediterania, sekitar 25 mil ke barat kota pelabuhan Haifa. Karena kedekatan lokasi ini, guncang terkuat menyapu wilayah utara Israel dengan dahsyatnya. Getaran hebat dari gempa ini bahkan dirasakan hingga ke utara Beirut, Lebanon, dan menjalar jauh ke selatan sampai daerah Beersheba di Gurun Negev.
Bergeser ke 38 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1987. Tanah Israel kembali bergetar hebat oleh gempa bumi berkekuatan 4,2 skala Richter. Seperti pola yang sudah sering terjadi, pusat gempa kembali berada di wilayah Laut Mati, dan getarannya terasa luas hingga mengguncang hampir seluruh penjuru negeri. Meski kekuatannya tergolong sedang, gempa ini sukses menimbulkan kepanikan dan ketakutan yang mendalam di hati setiap warga. Mengingat bahaya alam yang tak pernah benar-benar pergi dari negeri penuh sejarah ini. Melompat ke tahun 2007, tepatnya 17 tahun yang lalu, Israel kembali dibuat terperanjat oleh amukan alam yang tak terduga. Gempa berkekuatan 4,4 skala Richter mengguncang dengan epicentrum yang masih bertahan di sekitar Laut Merah. Menunjukkan bahwa titik lemah seismik ini terus menjadi ancaman serius. Peristiwa ini masuk dalam daftar gempa paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir yang melanda Israel. Pada 30 Juli tahun 2015, Israel kembali dihentak oleh getaran gempa berkekuatan 4,2 skala Richter dengan epicentrum yang berada di wilayah Laut Mati. Guncangan ini tidak hanya menggoyang tanah Israel, tapi juga merambat sampai ke negara tetangga, Yordania, memperlihatkan betapa luasnya dampak alam ini. Sebelumnya, beberapa bulan yang lalu, Israel juga diguncang oleh gempa dengan kekuatan antara 5,1 hingga 5,5 skala Richter, yang epicentrumnya berada di semenanjung Sinai, wilayah selatan Israel. Beruntung, gempa-gempa tersebut masih dapat dikelola dengan baik, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa, meski ketegangan di masyarakat tetap terasa. Belum lama ini, tepatnya di tahun 2018, Israel kembali dikejutkan oleh gempa bumi yang mengguncang wilayahnya dengan kekuatan yang cukup besar, yaitu 4,7 skala Richter. Menurut laporan dari Institut Geofisika Israel, gempa terjadi dini hari pada pukul 4.50 pagi, hanya 14 km dari kota Tiberius yang berada di tepi laut Galilea, dengan kedalaman sangat dangkal, yakni 2 km saja. Guncangan ini menyebabkan getaran hebat yang terasa hingga beberapa wilayah, terutama di bagian utara Israel, seperti kota Haifa dan kawasan Galilea, yang membuat penduduk di sana benar-benar merasakan kedahsyatan alam yang tak terelakkan. Beruntung, gempa tersebut tidak sampai menelan korban jiwa. Namun kepanikan melanda warga Israel karena setelah kejadian itu, beberapa kali gempa susulan dengan kekuatan yang lebih kecil kembali mengguncang daerah yang sama. Meskipun intensitasnya jauh lebih rendah, gelombang gempa susulan ini berhasil menanamkan rasa takut yang mendalam di hati masyarakat. Mengingat betapa rentannya Israel terhadap bencana gempa yang sejak lama menjadi momok yang menghantui negeri tersebut. Malam itu, hari Selasa yang tenang di Israel, seketika berubah menjadi mimpi buruk yang mengguncang jiwa. Saat sebagian besar warga sudah bersiap memejamkan mata, menikmati kedamaian malam, tiba-tiba tempat tidur mereka bergoyang hebat. Suara gemeretak perabotan yang beradu semakin mempertegas kenyataan mengerikan itu. Gempa bumi tengah melanda negeri tersebut. Kepanikan pun merebak. Kesunyian malam berubah menjadi riuh rendah suara manusia yang terkejut dan cemas. Dalam kebingungan dan rasa takut, warga segera meraih ponsel mereka, berusaha mencari jawaban dari getaran yang mengguncang bumi ini. Informasi pun mulai berdatangan, menggambarkan bahwa malam itu tercatat gempa terkuat yang mengguncang wilayah Israel dengan kekuatan 4,6 skala Richter. Epicentrum gempa berada di Laut Mediterania, tidak jauh dari pantai Kreta Yunani. Sekitar 65 km dari selatan Eilat dan hanya 16 km dari kota resor Nuweiba di Sinai. Getarannya terasa hebat di berbagai kota besar, mulai dari Tel Aviv, Haifa, Yerusalem, Ramat Gan, hingga 16 wilayah lainnya. Bumi seolah menjerit, memberi peringatan keras yang tak bisa diabaikan. Kekuatan gempa yang luar biasa ini membuat banyak warga, terutama yang tinggal di gedung bertingkat, merasakan seolah mimpi buruk terulang nyata di hadapan mereka. Getaran yang mengguncang bukan hanya merobohkan ketenangan, tapi juga menebar ketakutan mendalam di hati masyarakat. Meski tak ada korban jiwa yang jatuh, kecemasan akan gempa susulan lebih dahsyat terus menghantui setiap langkah warga Israel, seolah neraka belum usai digelarkan.
Yang lebih menggetarkan, gempa ini datang tepat setelah militer Israel kembali menebar teror dengan serangan udara brutal ke wilayah Khan Yunis, Palestina. Dalam serangan sadis itu, sekitar 70 warga sipil tak berdosa meregang nyawa, menjadi korban ketidakadilan yang memilukan. Ajaibnya, serangan mematikan itu juga dilancarkan di malam hari. Seiring dengan waktu terjadinya gempa bumi di Israel, apakah ini sebuah kebetulan atau justru sebuah pertanda dahsyat karma alam yang membalas luka dan derita yang ditabur oleh kekerasan dan penindasan?